Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Adrian Mansa, NIM 2502010 dari program S1 PJJ Manajemen kelas MJ828. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester dengan judul Cyber Security Management berbasis AI, tata kelola risiko dan pertahanan berlapis untuk organisasi modern. Dari presentasi ini saya akan membahas bagaimana AI intelijen memberikan manfaat bagi organisasi, tetapi sekaligus menimbulkan risiko keamanan baru yang perlu dikelola melalui tata kelola manajemen risiko, perlindungan data, dan pertahanan berlapis. Slide kedua, terkait dengan keamanan AI menjadi bagian dari strategi organisasi. AI memberikan kemampuan baru tetapi juga memperluas attack surface melalui data sensitif, API, dan sistem internal. Terdapat 4 poin yang saya highlight di sini. Yang pertama ada ketergantungan digital, kegiatan bisnis bergantung pada sistem informasi, jaringan, dan data. Lalu nilai AI, otomatisasi, analisa data, deteksi pola, dan dukungan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada risiko baru, yaitu kebocoran data, prompt injection, data positioning dan adversarial attack dan model thief. Lalu yang terakhir ada respon organisasi, yaitu ada tata kelola, manajemen risiko, perlindungan data, dan pengawasan manusia. Di sisi lain, AI memberikan kemampuan baru bagi organisasi untuk mengotomatisasi pekerjaan dan menganalisa serta mendeteksi pola. Oleh karena itu, organisasi harus memberikan respon yang baik melalui tata kelola yang baik, manajemen risiko, serta perlindungan data yang tetap menyediakan pengawasan oleh manusia. Jadi intinya, data AI memberikan peluang yang besar, tetapi peluang tersebut harus diimbangi dengan tata kelola keamanan yang baik. Lalu, prinsip dasarnya yaitu mengelola keamanan siklus. Tujuan utamanya yaitu ada CIA atau confidentiality, integrity, dan availability. Terdapat 4 poin juga yang saya highlight di sini. Yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi ini seperti aset, ancaman, dan kepemilikan sistem. Jadi kita harus mengidentifikasi apa saja yang bisa kita kategorikan sebagai ancaman atau tidak. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini kita melihat ada kemungkinan, dampak, dan prioritas. Jika kita lihat terdapat ada serangan, kita bisa mengkalkulasikan ya bagaimana risiko yang berdampak terhadap serangan tersebut. Selanjutnya ada kontrol. Kontrol juga ada 3. Yang pertama kita kontrol teknis, ada kontrol prosedural, dan kontrol manusia. Selanjutnya ada monitoring dan respon. Deteksi, respon insiden, dan pemulihan. Keempat siklus ini tersebut dimulai dari identifikasi, kemudian melakukan penilaian risiko, lalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Tujuan utama dari CIA ini yaitu seluruh keamanan informasi dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip di atas. Jadi organisasi tidak cukup hanya memasang teknologi keamanan, tetapi harus mengelola keamanan mulai dari identifikasi sampai dengan pemulihan dan perbaikan. Selanjutnya ada keamanan jaringan dan data, yaitu pertahanan dimulai dari jalur data. Pertahanan keamanan dimulai dari bagaimana jalur data dan sistem organisasi dilindungi. Untuk keamanan jaringan, organisasi dapat menggunakan firewall, IDS atau IPS, serta network segmentation, VPN endpoint protection, atau secure DNS, monitoring log, dan SIEM. Khusus untuk AI, yang terhubung dengan API diperlukan pula API gateway.
autentifikasi, otorisasi, dan rate limiting. Kemudian dari sisi keamanan data, organisasi perlu menerapkan klasifikasi data seperti enkripsi, access control, backup, dan loss prevention, audit trail, dan retensi. Data juga dapat dilindungi melalui enkripsi dan data masking. Hal yang sangat penting adalah data pribadi atau data rahasia tidak boleh digunakan pada layanan AI yang tidak memiliki otorisasi. Dengan demikian, keamanan harus diterapkan melalui jaringan sampai dengan data yang diproses oleh sistem AI. Lalu selanjutnya ada 7 ancaman artificial intelligence yang perlu kita kelola. Ancaman pertama yaitu projection, yaitu input berbahaya yang digunakan untuk memanipulasi model agar menghasilkan informasi yang tidak semestinya. Yang kedua ada data poisoning. Data poisoning itu yaitu manipulasi terhadap data pelatihan atau data masukan sehingga mempengaruhi perilaku model. Lalu yang ketiga ada adversarial attack, yaitu penggunaan input tertentu yang menyebabkan model menghasilkan prediksi yang salah. Lalu ada model theft atau extraction, yaitu upaya pihak yang tidak berwenang untuk meniru atau memperoleh kemampuan suatu model. Lalu yang kelima ada sensitive information disclosure, yaitu ketika model atau aplikasi AI mengungkapkan informasi rahasia atau data pribadi. Kemudian terdapat deepfake AI atau enable attack. AI dapat digunakan untuk menghasilkan konten palsu, sekaligus meningkatkan skala dengan kecepatan phishing, social engineering, serta aktivitas berbahaya lainnya. Jadi perkembangan AI tidak hanya meningkatkan kemampuan organisasi, tetapi juga meningkatkan variasi dan skala ancaman keamanan. Lalu kita menuju ke threat modeling dan risk mapping dari aset menuju kontrol. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, organisasi perlu melakukan threat modeling dan risk mapping. Threat modeling dimulai dengan mengidentifikasi yang harus dilindungi. Kemudian kita melihat siapa aktor ancamannya, dari mana titik serangannya masuk, dan apa dampak yang akan ditimbulkan. Dalam proses tersebut, kita dapat menggunakan pendekatan STRIDE, yaitu spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, dan denial of service, serta elevation of privilege. Sebagai contoh, terdapat chatbot AI yang terhubung dengan database pelanggan. Jika terjadi projection dan serangan tersebut menyebabkan pengungkapan data pelanggan, maka kondisi tersebut dapat menjadi risiko tinggi. Untuk mengurangi risiko tersebut, dapat dilakukan beberapa kontrol seperti input validation, least privilege, pemisahan data, output filtering, logging, dan human review. Dengan demikian, threat modeling membantu organisasi bergerak dari sekadar mengetahui adanya ancaman menjadi mengetahui ancaman mana yang paling prioritas untuk dikendalikan. Lalu, hukum etika dan standar. Keamanan perlu legitimasi dan arah. Selanjutnya kita akan membahas tata kelola, khusus aspek hukum, etika, dan standar keamanan. Dalam penerapan keamanan siber, organisasi harus memperhatikan aspek hukum dan privasi. Di Indonesia, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan keterbukaan informasi dan regulasi sektoral yang relevan. Jika suatu organisasi dalam ruang lingkup GDPR, maka ketentuan GDPR juga perlu diperhatikan. Selain aspek hukum dan aspek etika, yang tidak kalah penting yaitu privasi, bias, keamanan, transparansi, dan pengawasan manusia. Kemudian dari sisi standar keamanan ISO IEC 27001 dan NIST Cyber Security Framework menyediakan kerangka Information Security Management System atau ISMS yang berbasis risiko. Sementara NIST CSF 2.0 mengorganisasi aktivitas keamanan melalui fungsi govern identifikasi, protect, detect, respond, dan recover. Keduanya dapat dipadukan di ISO 27001 itu, 27001.
dapat menjadi kerangka manajemen formal, sedangkan NIST dapat melakukan organisasi aktivitas keamanan secara operasional dan terukur. Lalu ada defense in-depth, model keamanan yang menyeluruh. Pada bagian terakhir ini, kita membahas implementasi model keamanan menggunakan konsep defense in-depth. Defense in-depth berarti organisasi tidak hanya mengandalkan satu kontrol keamanan, tetapi menggunakan beberapa lapisan pertahanan. Lapisan tersebut meliputi governance, identity and access management atau IAM, network security, data security, AI security, monitoring, incident response, dan recovery. Sebagai simulasi, kita bisa melihat chatbot yang digunakan pada website terhubung melalui API dan dengan database pelanggan. Dari sisi akses, kita dapat menggunakan MFA, RBAC, dan list privilege. Dari sisi jaringan, kita menggunakan segmentasi jaringan dan API gateway. Dari sisi data, kita menerapkan enkripsi, masking, dan pembatasan akses. Kemudian dari sisi deteksi, kita menggunakan filtering, SIEM, dan monitoring anomali. Keseluruhan proses keamanan dilakukan melalui tahapan identify, access, map, select, implement, monitor, respond, recover, dan improve. Artinya keamanan bukanlah proses yang selesai setelah kontrol dipasang, tetapi harus dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki. Pada akhirnya keamanan AI harus menjadi bagian dari cyber security management secara menyeluruh. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa AI memberikan banyak manfaat bagi organisasi, tetapi juga hanya membawa berbagai risiko keamanan baru. Karena itu, organisasi harus memberikan keseimbangan antara inovasi dan keamanan. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah penerapan pola tata kelola yang baik, manajemen risiko, perlindungan jaringan, dan threat modeling, standar keamanan seperti ISO IEC 27001 dan ENST, serta pertahanan berlapis melalui konsep defense in-depth. Dengan pendekatan tersebut, organisasi memanfaatkan AI secara lebih aman, terukur, dan bertanggung jawab. Demikian presentase saya. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, presentasi ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.